Halo semuanya, perkenalkan nama saya Devano Tanur dari Universitas Negeri Jakarta. Nah, di kesempatan video kali ini saya akan membahas sebuah topik yang sekiranya penting gitu untuk dibahas karena tingkat urgensinya cukup besar di dunia pendidikan terutama yang ada di Indonesia saat ini. Karena di video kali ini saya ingin membahas terkait analisis pendidikan Indonesia, efektivitas penghapusan penjurusan dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA. Nah, kalian pasti pernah dengar nih terkait adanya putusan dari menteri yang ingin menghapus adanya penjurusan di SMA. Nah, di video ini kita bakal bahas terkait analisis tersebut. Sebelum kita mulai masuk nih ke pembahasan yang mungkin akan lebih serius, lebih mendalam, mungkin boleh dari kalian bikin kopi juga nih buat nemenin pembahasan obrolan kali ini, karena saya sendiri udah bikin kopi nih buat nikmatin video kali ini. Oke, sebelum kita semakin mendalam, semakin panjang gitu videonya, sebelumnya ingin menjelaskan terkait tujuan analisis ini tuh sebenarnya tuh apa sih gitu. Yang mau saya buat dalam video itu tujuannya tuh sebenarnya apa gitu. Jadi tujuan utama dari analisis yang akan kita bahas ini sebenarnya cukup simpel gitu ya. Tapi sangat penting buat kita pahami bersama di era yang sekarang gitu. Kita ingin tahu nih, kira-kira seberapa sih efektif sebenarnya penghapusan penjurusan di SMA dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Seperti yang sudah dikatakan juga gitu dalam sebelumnya, bahwa penghapusan jurusan ini bukanlah sekedar perubahan yang remeh atau perubahan yang biasa, melainkan perubahan yang sangat besar. Sebelumnya gitu menggunakan sistem penjurusan di SMA ada IPA, ada IPS, dan ada bahasa. Tetapi sekarang pemerintah ingin memberi banyak fleksibilitas dengan menghapus sistem penjurusan ini. Harapannya siswa bisa lebih bebas gitu dalam mengeksplorasi minat dan bakatnya tanpa terikat sama satu jurusan tertentu. Tentunya minat dan bakat dalam siswa itu sangat penting ditingkatkan, karena minat dan bakat adalah bawaan dari individu tersebut. Jadi memang harus didorong untuk mendorong adanya hasil yang positif di masa depan nanti. Jadi kalau mereka tertarik dengan lebih dari satu bidang, misalnya suka matematika tapi juga penasaran gitu dengan adanya ilmu sosial seperti sejarah, seperti sosiologi. Jadi di yang sekarang ini mereka punya kesempatan yang lebih luas dalam mendapatkan pembelajaran dua-duanya gitu, dari IPA, dari IPS. Mereka akan mampu mendapatkan ilmunya. Nah, melalui analisis ini kita akan mencoba gitu menilai apakah kebijakan ini benar-benar efektif buat meningkatkan kualitas pendidikan di SMA. Kita juga ingin tahu gitu, apa aja sih kira-kira manfaatnya untuk siswa. Apa benar kebijakan ini bikin mereka lebih siap gitu untuk menghadapi dunia nyata yang butuh banyak keterampilan lintas bidang nanti di masa depannya nanti. Dan pastinya kita juga bakal lihat apakah ada tantangan atau kendala yang bikin kebijakan ini susah diterapkan di lapangan atau di dunia nyata gitu, di sekolah-sekolah sekarang. Intinya dengan analisis ini kita mau kasih gambaran lengkap tentang apa saja dampak positifnya, dampak negatifnya, atau mungkin tantangan yang mungkin muncul gitu. Dan tentunya rekomendasi atau saran agar kebijakan ini bisa beneran membiarkan hasil yang maksimal gitu, menunjukkan hasil yang maksimal nanti untuk hasil positifnya. Apakah perubahan ini sejalan gitu sama tujuan besar pendidikan Indonesia gitu, buat menghasilkan generasi muda yang kreatif, kritis, dan mampu bersaing di level global. Yuk kita cari tahu bareng-bareng nih di dalam video ini. Oke, kita udah mulai masuk nih ke dalam inti video. Mungkin kita mulai dari mungkin kita sama-sama tahu nih kalau sistem pendidikan di Indonesia itu
terus mengalami perubahan seiring berjalannya waktu. Tentunya pendidikan memang harus adanya perkembangan karena zaman akan terus berjalan dan tentunya berjalan dengan sangat cepat gitu, tidak berasa. Pemerintah dan para pemangku kepentingan di dunia pendidikan selalu berusaha gitu untuk meningkatkan kualitas pendidikan agar dapat menghasilkan generasi muda yang cerdas, terampil, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Tentunya tantangan di masa depan nanti itu berkutat dengan di bidang profesional, yaitu pekerjaan gitu. Salah satu kebijakan yang belum lama ini diterapkan atau mungkin teman-teman juga udah dengar gitu, apa sih yang terjadi gitu di dalam sistem pendidikan ini? Tentunya di dalam kurikulum Merdeka ini adanya penghapusan sistem penjurusan di tingkat SMA. Yang sebelumnya di SMA itu ada namanya sistem penjurusan yang dibagi menjadi jurusan IPA atau ilmu pengetahuan alam, lalu ada IPS, dan ada bahasa. Pernyataan terkait penghapusan penjurusan pada SMA ini dikatakan langsung loh oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, yaitu Nadiem Makarim. Yang tentunya sekarang Nadiem Makarim sudah tidak bekerja sebagai Menteri Pendidikan. Videonya mungkin kalian bisa lihat di sini. Khususnya untuk jenjang SMA, kami telah menghapus penjurusan dan memberikan keleluasaan bagi peserta didik untuk memilih mata pelajaran sesuai dengan minat dan rencana karirnya. Nah, di dalam video itu sangat jelas bahwa Nadiem Makarim ingin menghapus adanya sistem penjurusan di SMA. Nah, kira-kira apa sih alasan dari Nadiem Makarim menghapus sistem penjurusan? Yuk kita simak sama-sama. Oke, sekarang kita masuk ke alasan dibalik penghapusan sistem penjurusan di tingkat SMA ini. Kira-kira apa sih gitu maksudnya? Alasan dari Menteri Pendidikan itu apa? Jadi alasan dibalik perubahan ini adalah untuk memberikan kesempatan kepada siswa agar dapat mempelajari berbagai bidang ilmu yang lebih luas tanpa adanya batasan jurusan tertentu. Dengan demikian, siswa diharapkan memiliki pemahaman yang lebih holistik atau menyeluruh, tidak hanya terbatas pada satu bidang tentunya. Nah, dari penghapusan ini juga ada alasan mengikuti perkembangan zaman, yang dimana dunia kerja sekarang lebih banyak menuntut keterampilan dari individu masing-masing gitu. Banyak sekali kantor-kantor yang mempertimbangkan atas dasar kemampuan individu tersebut, bukan karena track record pendidikan dari pendaftar. Tidak hanya itu, perubahan ini juga bertujuan untuk mengurangi stres dan kebingungan yang sering dirasakan ketika harus memilih jurusan gitu di awal SMA. Tentunya dari penonton di sini mungkin kalian pernah merasakan gitu ketika masuk SMA, kira-kira saya pilih yang mana ya, jurusannya IPA, IPS atau bahasa gitu. Jadi mempertanyakan lagi sekiranya apa sih kemampuan yang kita punya tuh, yang terkadang justru ketika kita sudah memilih belum sesuai gitu dengan minat dan bakat mereka yang sesungguhnya. Penghapusan penjurusan ini diharapkan dapat membuka kesempatan gitu bagi setiap siswa untuk lebih mengeksplorasi minat dan bakat mereka tanpa terkotak-kotakan oleh ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, atau mungkin bahasa. Dengan begitu, mereka bisa lebih leluasa gitu memilih mata pelajaran yang mendukung dalam potensi serta impian masa depan mereka. Tentunya mereka juga mempunyai impian dan masa depan mereka yang ingin mereka raih secara atas dasar kemampuan mereka. Namun, apakah penghapusan jurusan ini dapat diterima secara luas? Dan betul saja, kebijakan ini tidak lepas dari berbagai pro dan kontra. Tentunya ketika ada kebijakan, pasti di masyarakat akan terjadi yang namanya pro dan kontra gitu. Sebagian kalangan mendukung dengan optimisme bahwa perubahan ini akan meningkatkan kualitas pendidikan, meningkatkan kualitas masa depan anak muda sekarang. Sementara itu ada juga yang khawatir gitu bahwa sistem baru ini mungkin akan membingungkan siswa atau membebani guru yang harus mengajarkan berbagai macam mata pelajaran lintas disiplin. Oke, nah kita udah mulai masuk ke tujuan dan harapan penghapusan penjurusan. Kalau tadi kita mendengar alasan dari
penghapusan penjurusan itu apa, kalau sekarang kita lebih ke tujuan dan harapan dari mungkin Menteri Pendidikan atau mungkin dari masyarakat yang luas gitu, sebagai siswa atau mungkin sebagai orang tua yang memiliki anak sedang berpendidikan di menjelang dari SMP ke SMA gitu. Sebelum itu mungkin kita ngopi lagi kali ya biar lebih fokus. Oke, kita lanjut. Jadi penghapusan sistem penjurusan ini memiliki tujuan utama yang dianggap sangat penting gitu dari Menteri Pendidikan, bahwa yaitu memberikan siswa kesempatan untuk mempelajari berbagai bidang ilmu secara menyeluruh tanpa dibatasi oleh jurusan tertentu gitu. Dalam sistem sebelumnya, ketika siswa harus memilih antara jurusan ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, atau bahasa, pilihan tersebut seringkali terasa sebagai keputusan yang mengikat gitu dan kesannya mempengaruhi masa depan mereka di usia yang masih sangat muda gitu. Mungkin teman-teman di video yang sudah menonton mungkin sudah lulusan SMA pasti merasakan gitu, bahwa kok kayaknya sistem penjurusan ini membuat kita jadi terpaku untuk kira-kira masa depan kita mau kemana gitu, jadi terlalu kaku gitu ya. Namun dengan kebijakan baru ini, pemerintah itu sendiri berharap dapat membuka peluang gitu bagi siswa untuk mengeksplorasi minat dan bakatnya tanpa perlu terbebani oleh label jurusan IPA, IPS, dan bahasa gitu. Sebagai contoh, seperti contoh yang tadi, bahwa mungkin teman-teman penonton di sini memiliki minat dan bakat yang besar gitu dalam matematika, namun juga ingin belajar gitu di bidang sosiologi atau ilmu sosial. Jadi di sistem yang sekarang ini teman-teman bisa gitu untuk mengambil mata pelajaran yang sekiranya teman-teman mau pelajari gitu, dan teman-teman kepo kira-kira apa sih yang dipelajari di mata pelajaran tersebut, sehingga kalian memiliki lebih tingkat leluasa dalam memahami pelajaran lebih luas lagi gitu. Tentunya diharapkan bisa mengurangi tekanan pada siswa juga gitu, dan membuat proses belajar mereka lebih menyenangkan, karena kembali lagi ke bisa menyenangkan karena kalian mempelajari apa dari minat kalian, tentunya dari persetujuan hati kalian gitu. Kalian kira-kira mau belajar yang mana ya gitu. Selain itu, tujuan lain dari kebijakan ini adalah mempersiapkan siswa untuk dunia kerja atau dunia profesional, yang dimana kehidupan modern yang lebih kompleks dan membutuhkan keterampilan yang lintas disiplin gitu. Kalian harus lebih bisa sigap dalam mempelajari apapun, bisa bekerja cepat lah di era modern yang sekarang ini. Di era globalisasi dan teknologi saat ini, banyak sekali gitu profesi yang memerlukan pemahaman di berbagai bidang secara sekaligus gitu, seperti kemampuan berpikir kritis, problem solving, serta keterampilan komunikasi. Tentunya itu sangat berasa di saya sendiri di zaman yang sekarang, yang dimana berpikir kritis itu sangat penting, apalagi nanti mungkin di bidang pekerjaan yang lebih profesional. Kalian harus mampu gitu untuk memberikan masukan secara kritis, secara jelas, secara konkret, agar teman-teman kerja kalian atau mungkin perusahaan yang sedang kalian tempati bisa berkembang. Lalu ada problem solving, yang dimana diharapkan kalian bisa menyelesaikan suatu masalah dengan bersama-sama, mungkin dengan cara-cara kalian masing-masing, serta keterampilan komunikasi, yang dimana di era media yang seberapa luasnya ini di dunia itu, keterampilan komunikasi itu sangat penting. Karena jujur saja keterampilan komunikasi ini mampu mempermudah kalian untuk mendapatkan pekerjaan mungkin, atau mungkin di bidang-bidang lainnya kalian mungkin bisa lebih mudah gitu dalam mempelajari tersebut. Dengan mempelajari berbagai mata pelajaran, siswa diharapkan dapat mengembangkan pola pikir yang lebih luas dan fleksibel, sehingga mereka lebih siap gitu untuk memasuki dunia profesional tadi di pekerjaan. Apalagi tentunya profesionalitas dalam pekerjaan yang sekarang itu sangat dinamis gitu, bahkan terus semakin dinamis. Tidak hanya itu, diharapkan bahwa sistem baru ini
dapat menumbuhkan budaya belajar yang tentunya lebih inklusif gitu, dan tidak hanya fokus pada persaingan akademik antar jurusan. Seringkali misalnya dalam sistem sebelumnya gitu yang terpaku pada jurusan IPA, ilmu pengetahuan alam, IPS, ilmu pengetahuan sosial dan bahasa, kita jadi mengotak-kotakan dan membanding-bandingkan antara jurusan itu kira-kira mana yang lebih oke, mana yang lebih keren, mana yang lebih bisa mendapatkan pekerjaan nantinya gitu. Yang sering terjadi adalah jurusan IPA itu seringkali dianggap sebagai pilihan yang prestisius, yang lebih berkelas gitu, yang dianggap bahwa anak-anak IPA itu lebih pintar daripada anak IPS. Bahkan mungkin banyak yang mengatakan bahwa anak IPS adalah isinya orang-orang yang malas gitu, jadi mereka masuk IPS atau mungkin jurusan lainnya lah di bahasa. Dengan penghapusan penjurusan ini, kita berharap, bukan kita tapi menteri berharap bahwa tidak ada lagi anggapan bahwa satu bidang lebih bergengsi daripada yang lainnya gitu. Jadi mereka semua sama rata sebagai individu masing-masing terhadap saya sebagai misalkan siswa dengan siswa yang lain sama gitu, setara. Kita sama-sama punya kelas yang sama, kita sama-sama punya ingin minat belajar yang sama dan tidak mau kotak-kotakan lah. Pemerintah ini berharap gitu bahwa kebijakan ini dapat menghasilkan generasi muda Indonesia yang lebih unggul dan berdaya saing sangat tinggi, karena harus mengikuti dong. Karena yang tadi sudah saya jelaskan bahwa di era pekerjaan yang sekarang saja saingnya tuh sangat tinggi, di persekolahan di bidang akademis pun sangat tinggi gitu. Yang dimana mereka tidak hanya cerdas dalam akademik tetapi juga memiliki pemahaman yang luas gitu di berbagai bidang dan mampu beradaptasi dengan situasi di sekitarnya dengan cepat gitu. Oke, di sesi kali ini semakin mendalam lagi, yaitu dimana kita udah mulai masuk ke efektivitas penghapusan penjurusan dalam peningkatan kualitas pendidikan. Oke, sekarang kita sampai nih di poin penting gitu kan. Efektif atau enggak sih penghapusan penjurusan ini dalam meningkatkan kualitas pendidikan di SMA di Indonesia gitu. Jadi, apa benar kebijakan ini bisa bikin pendidikan kita lebih baik atau malah bikin ribet ya kan? Sebenarnya tujuan awal dari penghapusan penjurusan ini tuh sebenarnya mulia banget gitu ya. Yang dimana mempermudah gitu maksudnya. Pemerintah berharap siswa bisa lebih bebas dalam memilih pelajaran yang mereka suka, nggak harus terpaku sama label ilmu pengetahuan alam, ilmu pengetahuan sosial, atau mungkin bahasa. Jadi misalnya ada yang tertarik sama fisika tapi juga suka belajar sejarah, mereka bisa ambil dua-duanya. Harapannya ini bikin mereka lebih termotivasi gitu kan buat belajar, dan akhirnya bisa menghasilkan lulusan yang punya keterampilan beragam. Tapi gimana hasilnya di lapangan? Nah, berdasarkan beberapa sekolah yang udah coba menerapkan sistem ini, ada beberapa efek yang terlihat positif. Pertama, siswa jadi lebih fleksibel dalam memilih mata pelajaran, dan ini ngebantu mereka mengeksplorasi lebih banyak minat. Kalau sebelumnya mungkin mereka cuma belajar sesuai jurusan, IPA, IPS, bahasa. Sekarang mereka punya kesempatan belajar lebih luas. Di sisi lain juga ada beberapa kendala. Misalnya, banyak guru yang bilang kalau sistem ini bikin mereka harus belajar metode pengajaran baru. Mereka harus ngajarin berbagai mata pelajaran lintas bidang, yang dimana itu sangat berat gitu untuk sebagai pengajar. Apalagi kadang gaji guru nggak segede, sudahlah. Mereka harus ngajarin berbagai macam mata pelajaran lintas bidang kan tadi, yang pastinya butuh adaptasi besar gitu. Selain itu, nggak semua siswa merasa lebih mudah, karena beberapa dari mereka justru jadi bingung mau pilih mata pelajaran yang mana. Apalagi kalau belum tahu minat dan bakatnya apa, kan kasihan. Tentunya harus ada bimbingan konseling terhadap guru itu kan. Lalu, apakah kebijakan ini benar-benar bisa bikin kualitas pendidikan kita meningkat? Jawabannya menurut saya mungkin iya, kalau didukung sama berbagai faktor kayak pelatihan guru yang memadai, fasilitas yang menunjang, dan juga dukungan penuh gitu dari sekolah dan orang tua. Faktor orang tua sangat penting tentunya. Tanpa itu, kebijakan ini mungkin cuma bakal jadi perubahan yang nggak terasa dampaknya secara langsung kan. Jadi bisa dibilang efektivitas penghapusan penjurusan ini
masih harus terus dievaluasi. Yang jelas langkah awalnya udah cukup baik karena memberi siswa kebebasan yang lebih luas. Tapi untuk benar-benar efektif mungkin kita masih butuh waktu gitu. Masih butuh banyak perbaikan, penyesuaian di berbagai level mungkin dari bidang orang tuanya support apa enggak, anaknya, atau mungkin di sekolahnya, atau mungkin di pemerintahannya. Lalu efektivitas di lapangan itu gimana sih? Nah, dari semua keuntungan dan tantangan tadi muncul pertanyaan besar. Apakah kebijakan ini beneran efektif buat meningkatin kualitas pendidikan? Beberapa ahli pendidikan optimis kalau kebijakan ini bisa membantu menciptakan generasi yang lebih siap buat masa depan. Di sisi lain, efektivitas kebijakan ini juga sangat bergantung pada seberapa baik sistem baru ini diterapkan tentunya kan. Tanpa dukungan penuh dari sekolah, guru dan orang tua yang tadi saya sudah bilang, kebijakan ini mungkin nggak akan berjalan sesuai harapan. Jadi untuk benar-benar efektif kita butuh lebih dari sekedar kebijakan ini di atas kertas. Yang kita butuhkan adalah dukungan dalam bentuk pelatihan untuk guru, penyediaan fasilitas pendidikan yang memadai untuk siswa dan gurunya, serta dukungan bimbingan konseling untuk membantu siswa dalam memilih mata pelajaran yang sesuai dengan minat dan tujuan mereka yang mungkin mereka belum bisa tentukan. Dengan adanya dukungan tersebut, barulah kebijakan ini saya yakin punya potensi untuk benar-benar meningkatkan kualitas pendidikan di SMA Indonesia. Kesimpulannya, penghapusan penjurusan ini punya potensi besar untuk bikin pendidikan kita lebih baik, tapi masih banyak hal yang harus dibenahi karena mungkin menurut saya pemerintahan kali ini sedikit lambat gitu ya pergerakannya, karena pendidikan kan fondasi dasar terhadap manusia-manusia masyarakat di Indonesia. Jadi menurut saya harus cepat-cepat gitu. Kalau semua faktor pendukungnya sudah dipenuhi, kebijakan ini bisa jadi salah satu langkah besar buat pendidikan Indonesia ke depan. Jadi semoga kita bisa terus memantau ya perkembangan kebijakan ini dan melihat seberapa besar dampaknya buat siswa SMA di Indonesia dan pendidikan kita secara keseluruhan gitu. Terutama pemerintahan sudah berubah lagi, menteri sudah bukan Nadiem Makarim lagi, mungkin penting adanya perubahan atau mungkin evaluasi dari hasil kerja Nadiem Makarim. Kita ngopi lagi kali ya, aus nih. Waduh, abis nih. Mungkin segitu aja kali ya video kali ini. Terima kasih yang sudah nonton. Dadah.